Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama dengan kami di channel His Judgment Media Ministry. Pada kesempatan kali ini kembali lagi kita akan mempelajari pelajaran sekolah sahabat kita. Namun sebelum itu, mari kita sama-sama tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terpujilah namamu. Terima kasih banyak untuk berkat-Mu bagi kami sampai pada saat ini. Kami siap untuk mempelajari firman-Mu melalui pelajaran sekolah sahabat. Tuntun kami, berkati kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Judul pelajaran sekolah sahabat kita pada pelajaran yang pertama di triwulan yang kedua ini berjudul Beberapa Prinsip Nubuatan. Ayat intinya terdapat di dalam Yeremia 9 ayat 24. Firman Tuhan demikian. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, simbol-simbol, frase-frase yang tidak jelas, perbandingan-perbandingan, tindakan-tindakan aneh dari nabi-nabi, begitulah nubuatan dalam Alkitab ketika kita membaca baik kitab Daniel maupun kitab Wahyu. Kita akan melihat bahwa, wah, ini seperti tidak jelas, ini hal yang aneh dan lain sebagainya. Ada yang tidak berani mencoba memahami maknanya dan merasa puas dengan apa yang dikatakan oleh orang lain. Yang lain mengambil satu atau dua kalimat dan membuat interpretasi yang fantastis tanpa dasar apapun. Namun, bagi mereka yang membaca dan memahaminya dengan benar, akan bertumbuh dalam pengetahuan mereka tentang Tuhan dan menerima berkat yang berlimpah. Prinsip-prinsip apa yang dapat membantu kita mempelajari dan memahami nubuat Alkitab dengan benar? Yang pertama, prinsip yang pertama adalah membaca dengan sikap yang benar. Yang kedua, temukan tema utamanya dari ayat-ayat tersebut. Yang ketiga, memanfaatkan ilmu pengetahuan. Yang keempat, holistik dan sesuai dengan konteks. Dan yang kelima, arti dari simbol-simbol yang ada. Mari kita pelajari pelajaran kita. Yang pertama, baca dengan sikap yang benar. Dalam Wahyu 1 ayat 3 dikatakan, inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Dan oleh malaikatnya yang diutusnya, ia telah menyatakannya kepada hambanya Yohanes. Saudara-saudaraku, ada berkat bagi orang yang membaca nubuatan. Dalam Wahyu pasal 1 ayat 3 bagian yang pertama. Namun, sedikit sekali yang merasa diberkati dengan membaca nubuatan yang terdapat dalam kitab Wahyu, Daniel, Yesaya, Zakaria, dan lain sebagainya. Mengapa hal ini terjadi? Karena mereka tidak membacanya dengan sikap yang benar. Ketika Yesus berkata, biarlah pembaca mengerti, dalam Matius 24 ayat 15, Ia memberitahu kita bahwa kita mampu memahaminya, tetapi dalam kondisi tertentu. Yang pertama, di mana kita harus bersedia untuk memperhatikan apa yang diajarkan nubuatan kepada kita. Dan selanjutnya, kita harus menyadari bahwa kita tidak memiliki pengetahuan yang diperlukan untuk memahaminya, tetapi bergantung pada hikmat ilahi. Matius 11 ayat 25, Yeremia 9 ayat 23. Saudara-saudaraku,
Membaca nubuatan untuk menjelaskan persepsi kita tentang bagaimana peristiwa tertentu akan terungkap, atau tanpa memahami suara Tuhan di dalamnya, bukanlah pendekatan yang tepat. Jadi Bapak Ibu saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, hal yang pertama yang harus kita lakukan ketika kita mau mempelajari dengan benar nubuatan-nubuatan yang tercatat dalam kitab Wahyu, Daniel, Yesaya, Sakaria, dan kitab-kitab yang lainnya, yaitu kita harus bersedia membuka hati kita, mau untuk memperhatikan apa yang diajarkan oleh firman Tuhan. Bukan kita mau pandangan kita masukkan ke dalam firman Tuhan, tidak. Tetapi biarkan firman Tuhan itu menjelaskan arti dari apa yang dituliskan. Kemudian yang kedua, kita harus menyadari bahwa kita ini memiliki pengetahuan yang terbatas, atau kita tidak memiliki pengetahuan yang diperlukan untuk memahaminya. Hanya dengan bergantung pada Tuhan saja maka kita boleh mengerti. Jadi kita ini terbatas, itu yang harus kita mengerti. Kemudian prinsip yang kedua, setelah membaca dengan benar, dengan cara yang benar, dengan sikap yang benar, yang kedua yang harus kita lakukan agar kita boleh mengerti nubuatan adalah temukan tema utama dari kisah itu atau dari ayat-ayat tersebut. 2 Timotius 3 ayat 15. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Pemazmur mengakui bahwa ia tidak dapat memahami pengetahuan Allah, karena pengetahuannya atau pengetahuan Allah ini tidak terbatas dalam Mazmur 139 ayat 6 dan Mazmur 147 ayatnya yang kelima. Rasul Paulus memberitahu kita bahwa tindakan-tindakan Allah tidak terselidiki, artinya mustahil untuk dipelajari dan dipahami. Dalam Roma 11 ayat 33, adalah mustahil bagi kita untuk memahami pikiran Tuhan, seperti mustahilnya kita menyentuh bulan dengan tangan kita. Yesaya 55 ayat 9. Tetapi saudara-saudaraku, untungnya Tuhan telah berupaya untuk turun ke level kita dan membantu kita memahami sebagian dari pikirannya. Di dalam Alkitab, firman Tuhan, bahkan pikiran yang paling sederhana pun dapat memahami kasih Tuhan dan keselamatan yang Dia tawarkan kepada kita. 2 Timotius 3 ayatnya yang ke-15. Rencana keselamatan merupakan tema utama Alkitab dan tentu saja nubuat-nubuat yang terkandung di dalamnya. Artinya saudara-saudaraku, kita harus menemukan tema utama di dalam firman Tuhan, di dalam nubuatan-nubuatan yang tema utamanya adalah firman Tuhan sendiri menjelaskan mengenai rencana keselamatan. Ini yang harus kita mengerti. Prinsip yang kedua yang harus kita ketahui. Pertama, membaca dengan sikap yang benar, membiarkan Tuhan menolong, menuntun karena kita terbatas. Kemudian kita harus tahu tema utamanya, yaitu temanya adalah keselamatan yang Tuhan tawarkan kepada kita, yang Tuhan berikan kepada kita. Dan prinsip yang ketiga, gunakan ilmu pengetahuan. Apa maksudnya? Daniel 12 ayat 4. Tetapi engkau Daniel, sembunyikanlah segala firman itu dan meteraikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Banyak orang akan menyelidikinya dan pengetahuan akan bertambah. Bersamaan dengan perintah untuk menyegel kitab itu, untuk menyembunyikan isinya hingga akhir zaman, Daniel diberitahu tentang peningkatan pencarian ilmu pengetahuan. Pengetahuan yang diperlukan untuk memahaminya dalam Daniel 12 ayatnya yang keempat. Ketika Yesus berinkarnasi, meterai ini mulai dibuka. Beberapa nubuat Daniel kini dapat dipahami dalam Matius 24 ayat 15. Kemudian nubuat-nubuat itu dilengkapi dengan nubuat-nubuat lain yang ditulis dalam sebuah buku yang tidak disegel. Wahyu 22 ayat 10, yaitu kitab Wahyu. Pada tahun 1798,
ketika Napoleon mengakhiri hegemoni kepausan yang telah berlangsung selama berabad-abad, banyak orang melihat hal ini sebagai penggenapan nubuat Daniel. Tuhan telah membuka kitab Daniel secara menyeluruh, memberikan pengetahuan yang diperlukan untuk memahaminya. Bukan saja nubuat-nubuat menjadi lebih dipahami sejak saat itu, tetapi topik-topik lain seperti hari Sabat, keadaan orang mati misalnya, itu pun juga dipahami lagi dengan benar. Marilah kita memohon kepada Sang Pengarang Nubuat untuk memberikan kita ilmu pengetahuan yang dibutuhkan untuk memahaminya, yaitu Yesus Kristus. Minta sama Tuhan agar kita boleh mengerti dengan menggunakan ilmu pengetahuan yang ada saat ini. Bahkan Tuhan sendiri akan memberikan kepada kita pengetahuan, ya, pengetahuan, di mana nubuatan ini ditulis dalam Daniel pasal 7 ayatnya yang ke-25 dari tahun 538, ya. Dan pada saat itu ditambah dengan tahun 1260, dan ditemukanlah di mana tahun 1798 sesuai dengan Daniel pasalnya yang ke-7 ayatnya yang ke-25. Dalam Daniel pasalnya yang ke-7 ayatnya yang ke-25 mengatakan demikian: Ia akan mengucapkan perkataan yang menentang yang maha tinggi dan akan menganiaya orang-orang kudus milik yang maha tinggi. Ia berusaha untuk mengubah waktu dan hukum, dan mereka akan diserahkan ke dalam tangannya selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Ini masa penganiayaan terjadi pada saat itu. Kita harus meminta tuntunan dari Tuhan agar kita boleh dapat mengerti apa yang firman Tuhan ajarkan. Dan prinsip selanjutnya, prinsip yang keempat adalah melihat secara holistik dan secara konteks. Lukas 24 ayat 27. Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Membaca ramalan secara terpisah hanya akan menghasilkan penafsiran yang fantastis dan jauh dari makna sebenarnya. Jadi ketika kita membaca nubuatan dan kita membacanya secara terpisah, maka kita hanya akan menghasilkan penafsiran yang tidak sesuai, ya, dan akan jauh dari makna yang sebenarnya. Yesus mengajarkan kita untuk mempelajari Alkitab secara holistik, yaitu dilihat secara keseluruhan. Lukas 24 ayat 27. Mengambil hanya satu bagian, misalnya sebuah nubuat, dan menarik kesimpulan hanya berdasarkan bagian itu adalah cara yang keliru untuk mempelajari firman Tuhan. Pendekatan yang benar adalah membandingkan teks-teks ini dengan teks-teks yang lain yang membahas topik yang sama di berbagai bagian Alkitab. Hal lain yang perlu dipertimbangkan adalah konteksnya, yaitu konteks yang melingkupi teks yang sedang dipelajari. Apa yang dikatakan teks sebelum dan sesudahnya, siapa yang menulisnya, kapan, dan mengapa itu ditulis. Mengambil suatu bagian di luar konteks dapat membuatnya mengatakan apapun yang Anda inginkan, tetapi bukan kebenaran yang ingin diajarkannya kepada kita, ya. Jadi ketika kita mempelajari firman Tuhan, kita harus lihat ayat-ayat yang lain yang berkaitan dengan topik atau materi yang kita akan bahas. Jangan mengambil dari ayat-ayat yang lain yang tidak sesuai dengan topik yang kita akan bahas, ya. Jadi kita harus melihat secara konteks dan secara holistik. Ini harus kita harus mengadakan pendekatan yang benar. Jika tidak, maka kita akan keliru, saudara-saudaraku. Jadi kita harus belajar dengan meminta pertolongan Tuhan agar Tuhan boleh dapat menolong kita, menuntun kita, sehingga kita akan mengerti apa sebenarnya
yang mau disampaikan oleh firman Tuhan terhadap diri kita. Siapa yang menulisnya, kapan itu ditulis, dan mengapa itu ditulis. Dan prinsip yang terakhir, prinsip yang kelima, adalah makna dari simbol. Wahyu 1 ayat 20, dan rahasia ketujuh bintang yang telah kau lihat pada tangan kananku, dan ketujuh kaki dia emas itu. Ketujuh bintang itu ialah malaikat ketujuh jemaat, dan ketujuh kaki dian itu ialah ketujuh jemaat. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, nubuat Alkitab penuh dengan simbol dan gambaran-gambaran. Dalam beberapa kasus, nubuat itu sendiri memberitahu kita maknanya. Contoh dalam Daniel 8 ayat 20 dan dalam Wahyu 1 ayatnya yang ke-20. Namun, dalam kebanyakan kasus, maknanya ini tidak dijelaskan. Mencoba memahami gambaran ini secara harfiah adalah tidak masuk akal. Yesus tidak memiliki pedang tajam bermata dua yang keluar dari mulutnya dalam Wahyu 1 ayat 16 ya. Ketika kita membaca simbol-simbol memiliki pedang bermata dua, kan itu hal yang tidak masuk akal. Namun sebenarnya kita harus mengerti apa arti yang sebenarnya. Untuk memahami simbol-simbol ini, kita harus melihat bagian lain dari Alkitab yang menggunakan ide atau simbol serupa. Mari kita lihat beberapa contoh ya, supaya kita boleh dapat mengerti makna-makna simbol-simbol yang ada. Contoh, dalam Daniel 7 ayat 7-8, apa arti tanduk binatang yang menakutkan? Dalam Daniel 7 ayat 24, kita lihat di ayat yang lain dalam Daniel 7 ayat 24 dan Daniel 8 ayat 21, mereka adalah raja-raja dan kerajaan-kerajaan yang mereka wakili. Jadi simbol dari tanduk binatang yang menakutkan adalah raja-raja dan kerajaan-kerajaan yang mewakili ya. Kemudian contoh yang kedua, apa arti pedang yang keluar dari mulut Yesus dalam Wahyu 1 ayat 16 ya. Kalau dalam Efesus 6 ayat 17 dan Ibrani 4 ayat 12, pedang ini artinya firman Tuhan. Firman Tuhan atau Alkitab. Mari kita baca di dalam Efesus pasal 6 ayatnya yang ke-17. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Jadi kita harus mengerti simbol-simbol yang ada di nubuatan Alkitab. Dan contoh yang terakhir adalah siapa wanita dalam Wahyu pasal 12 ayat 1. Coba kita cari di ayat yang lain. Dalam Efesus 5 ayat 31, coba kita lihat Efesus 5 ayatnya yang ke-31 sampai 32. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat, umat Allah yang setia. 2 Korintus 11 ayatnya yang kedua. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Jadi arti dari wanita atau perempuan di dalam Wahyu pasal 12 ayat 1 adalah simbolnya adalah jemaat Allah, umat Allah yang setia ya. Kita harus mengerti ini. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, inilah 5 prinsip ketika kita mau mengerti, mau memahami nubuat di dalam Alkitab atau firman Tuhan. Sebagai pelajaran yang bisa kita tanamkan dalam diri kita dalam menantikan kedatangan Tuhan, kita harus memiliki 5 prinsip ini.
Kita harus meminta pertolongan dari Tuhan agar kita boleh dimampukan mengerti, sehingga kita tidak salah mempelajari firman Tuhan. Allah telah memastikan bahwa siapapun yang menyelidiki nubuat-nubuat akan mampu memahaminya ketika kita benar-benar mengikuti prinsip-prinsip dalam mempelajari akan firman Tuhan. Sebagai kutipan yang terakhir, apapun kemajuan intelektual manusia, janganlah ia berpikir sejenak bahwa tidak perlu mencari terang yang lebih besar dalam kitab suci secara menyeluruh dan terus-menerus. Sebagai umat, kita dipanggil secara pribadi untuk menjadi pelajar nubuat. Kita harus berjaga-jaga dengan sungguh-sungguh agar kita dapat membedakan sinar terang apapun yang akan Tuhan berikan kepada kita. Kita harus menangkap kilasan pertama kebenaran, dan melalui pembelajaran yang penuh doa, terang yang lebih jelas dapat diperoleh yang dapat dibawa ke hadapan orang lain. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu melalui pelajaran sekolah Sabat. Kiranya Tuhan menolong kami semua yang mempelajari, mendengarkan setiap firman Tuhan. Kiranya Tuhan menuntun kami agar kami memahami, mengerti, sehingga ketika Tuhan Yesus datang, kami boleh dapat dipersiapkan memasuki kerajaan sorga. Berdoa bagi para pemirsa dimanapun mereka berada, Tuhan jaga dan lindungi mereka, sertai mereka. Kesehatan kekuatan kiranya boleh tetap terus menjadi bagian mereka. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan kiranya memberkati kita semua.